Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan etika pengembangan iptek dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefana Anissa Nurdina dan teman saya Najwa Salsadifa. Baiklah, akan saya mulai dengan pengertian iptek dalam perspektif Islam. Iptek adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah. Menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang. Karena sangat pentingnya hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran. Artinya, Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Dalil Al-Quran dan hadis yang mendorong umat Islam menuntut ilmu, contohnya adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pengembangan iptek dalam Islam. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama, iptek dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Terus yang kedua, iptek hendaknya dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iptek harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga ya, yaitu prinsip etika Islam dalam pengembangan iptek. Etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai moral, serta etika Islam dalam setiap langkah pengembangan dan penerapannya. Etika ini menekankan tanggung jawab umat manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan alam, menghormati hak asasi manusia lainnya, serta memanfaatkan iptek untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi seluruh umat. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Salsadifa ya. Halo semuanya, mari kita lanjut di contoh isu etika iptek dalam Islam. Contohnya adalah rekayasa genetika atau genetic engineering. Nah, yang berupa cloning manusia atau modifikasi genetik pada hewan dan tanaman. Apa sih isu etikanya? Yang pertama, apakah mengubah ciptaan Allah itu diperbolehkan? Yang kedua, risiko terhadap keturunan, kesehatan, dan ekosistem. Jadi, menurut pandangan Islam, yang pertama itu diperbolehkan ya, jika tujuannya untuk pengobatan atau terapi gen, bukan untuk menciptakan manusia baru atau cloning penuh ya guys. Yang kedua, harus tetap menjaga kehormatan manusia dan tidak bertentangan dengan fitrah. Yang ketiga, terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70, yang dimana, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Oke, mari kita masuk ke peran umat Islam dalam pengembangan iptek secara etis. Yang pertama, menjadi filter sosial atas inovasi teknologi. Nah, umat Islam bisa banget nih jadi pihak yang mengkritisi secara etis inovasi teknologi yang berkembang, bukan cuma menerima atau menolak mentah-mentah. Contohnya, saat muncul AI deepfake, umat Islam bisa menyuarakan pentingnya transparansi, validasi data, dan kejujuran digital. Kemudian yang kedua, membentuk ekosistem inovasi yang berbasis nilai. Jadi bukan cuma ikut teknologinya aja, tapi ikut membentuk sistemnya juga. Contohnya, mengembangkan aplikasi edukasi berbasis syariah seperti vintage halal atau platform media yang tidak menyebarkan konten hoax or gibah. So guys, the conclusion is pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam Islam sangatlah dianjurkan ya guys, namun harus selalu sejalan dengan nilai-nilai etika dan ajaran syariah. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan inovatif, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral atas dampak dari setiap inovasi. Etika dalam Islam menekankan prinsip tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, iptek harus banget digunakan untuk kebaikan umat, menjaga lingkungan, melindungi hak-hak individu, dan menghindari kerusakan.
umat Islam memiliki peran penting untuk tidak hanya mengikuti perkembangan iptek, tapi juga aktif membentuk arah dan nilai-nilainya agar tetap sesuai dengan tujuan hidup manusia sebagai khalifah di bumi. Oke guys, segitu aja presentasi dari kami. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan tadi cukup jelas dan bisa dipahami. Kalau ada salah-salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi ya. Sampai ketemu di tugas-tugas berikutnya.